Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Octavianus Eman. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur jikalau pada pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Sekarang kami akan memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Tolonglah kami ketika memuji Tuhan, ketika kami berdoa, serta ketika kami merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menjamah hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan juga boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat, setiap orang pasti senang kalau dipuji. Dipuji karena kecantikannya, atau karena ketampanannya. Dipuji karena kebaikannya. Dipuji karena keahliannya. Dipuji karena tanggung jawabnya. Bisa juga sebuah tempat dipuji dengan pemandangan yang indah, fasilitas yang bagus, kinerja yang profesional, tepat waktu. Bahkan sebuah kedisiplinan juga bisa kita puji. Misalkan membuang sampah pada tempatnya, atau masuk kerja tepat waktu. Sahabat, pemazmur dalam perikop ini juga mengajak kita semua untuk memuji kebesaran Tuhan. Dari perikop yang kita baca saat ini kita belajar ada dua alasan mengapa kita memuji kebesaran Tuhan. Yang pertama, kita memuji kebesaran Tuhan karena Dia adalah Allah Sang Pencipta. Sahabat, jika kita suatu saat pernah pergi ke suatu tempat dengan sebuah alat transportasi, baik kapal laut, pesawat terbang, mobil, atau kereta, terkadang dalam hati kita berdecak kagum akan karya pekerjaan tangan Tuhan. Sebuah pemandangan alam tersaji dengan indah. Hamparan gunung-gunung, sawah, lautan yang luas, langit yang berwarna indah, menandakan bahwa sungguh Allah luar biasa. Semua diawali dengan penciptaan yang tertuang dalam kitab Kejadian. Kita ingat di dalam kitab Kejadian bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama, terang itu siang, gelap itu malam. Hari kedua, cakrawala itu langit. Hari ketiga, ada daratan, pohon, tanaman yang berbuah, dan lautan. Hari keempat, benda-benda penerang, matahari dan bulan. Hari kelima, binatang laut, binatang udara. Hari keenam, ternak, binatang melata, binatang liar, dan manusia. Jadi jelas bahwa apa yang sudah Allah kerjakan sungguh luar biasa. Bumi dan planet yang lain tertata dengan rapi. Ada siklus rotasi dan revolusi sehingga tidak saling bertabrakan. Musim yang ada di negara tropis ada 2. Musim yang ada di belahan lain 4 musim. Segala jenis hewan dan tumbuhan hidup dalam sebuah ekosistem yang indah. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi mempunyai tugas untuk mengelola bumi dan segala isinya. Manusia diciptakan untuk mengelola bumi dan bertambah banyak. Dan terbukti sampai hari ini, manusia bisa banyak menemukan hal-hal yang baru. Baik itu teknologi pangan, baik itu teknologi komunikasi, teknologi pengolahan sampah, teknologi kesehatan, dan sebagainya. Alam raya dan segala isinya perlu dikelola dengan baik, supaya mendatangkan kesejahteraan dengan segenap ciptaan. Ini adalah alasan yang pertama. Sahabat, alasan yang kedua, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Sahabat, jika Allah sudah menciptakan segala sesuatunya, maka Ia pun berkuasa atas segala ciptaannya. Laut bisa terbelah menjadi 2. Ada tiang awan, ada tiang api. Bumi pernah berhenti berputar beberapa saat ketika Yosua berperang. Kapak bisa timbul. Elia terangkat ke surga menaiki kereta berapi. Angin ribut diredakan. Yang sakit disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Sahabat, kita bisa melihat Allah begitu berkuasa atas segenap peristiwa dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan kuasa gelap sekalipun takluk di hadapannya. Sahabat,
Dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa yang kita alami. Suka duka silih berganti mewarnai hidup kita. Dari permasalahan yang ringan sampai dengan yang berat sudah pernah kita rasakan. Kira-kira bagaimana respon kita terhadap apa yang sudah terjadi? Bersyukur, berserah, mengeluh, putus asa. Sahabat, yang selalu kita ingat adalah janji Tuhan itu indah. Mazmur 138 ayat 7 dan 8 berkata, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu." Sahabat, ini adalah sebagai kekuatan dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa terus memuji akan kebesaran nama Tuhan. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Ajar kami senantiasa untuk memuji kebesaran Tuhan, karena Allah adalah Sang Pencipta segalanya dan berkuasa atas kehidupan umat manusia. Saat ini perkenankan kami memohon kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, khususnya pemilu 2024 yang sudah terlaksana. Kiranya bangsa kami kelak memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan dan bisa mengelola negara ini dengan baik dan bijaksana. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Pakailah gerejamu untuk menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera surgawi bagi dunia ini. Secara khusus pakailah GKI Tumapel, agar kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi Kota Malang melalui karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Tuhan, kami juga memohon untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan bagi yang sakit. Berikan juga kesehatan yang baik bagi yang lanjut usia. Kuatkanlah iman mereka agar mereka selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, dan juga pelayanan kami. Mohon Tuhan juga melimpahkan berkat rejeki untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.